ini kita percaya bahwa anugerah Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Saya percaya sebagai orang-orang yang diurapi oleh Tuhan, kita akan menikmati lawatan Tuhan yang luar biasa dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara telah siap? Amin. Amin. Mari saya ajak kita untuk bersama-sama menyatukan hati kita berdoa, mohon pengurapan Tuhan atas ibadah kita pada saat pagi hari ini. Bapak di surga, terima kasih. Kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami dalam ibadah online ini. Kami mohon tuntunan Roh Kudus yang akan membakar hati kami, sehingga hati kami bergelora untuk boleh kami bersama-sama berkumpul via online bersama jemaat untuk memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Urapan atas setiap kami di rumah kami masing-masing, kami juga menikmati hadirat Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari kita masuk dalam pelatarannya dengan puji-pujian, masuk dalam gerbangnya dengan nyanyian syukur. Kita tinggikan Dia, kita agungkan Dia, Yesus Kristus Tuhan, yang namanya ditinggikan di atas segala-galanya pada pagi hari ini. Mari kita naikkan syukur kita kepada-Nya. Bersyukur pada-Mu Tuhan atas kasih-Mu.
adalah hidup kami. Bait kudus Tuhan adalah hati kami. Dan biarlah pagi hari ini di dalam bait ini mengalir pujian buat Tuhan. Mari jemaat Tuhan, pagi hari ini tidak ada yang lebih indah kecuali dari bait kudus, dari dalam hidup kita, dari hati kita mengalir pujian. Nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya bagi setiap orang percaya, bagi setiap kita pagi hari ini. Haleluya, dengan sukacita nyanyi puji Tuhan. Sama-sama
Di hadirat-Mu adalah tempat di mana kami bisa duduk diam dan mendengar sabda-Mu. Oleh karena itu, inilah hati kami. Kami buka seluas-luasnya dan kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Bapa, di dalam nama Yesus Allah yang kami sembah dan kami puja. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, di waktu yang luar biasa ini saya percaya pagi hari ini Tuhan Yesus mengasihi kita. Dan gak kebetulan Anda bisa hadir dan beribadah pada pagi hari ini. Kalau minggu yang lalu kita sudah belajar tentang keluarga dari Abraham, dari Bu Gembala. Hari ini kita belajar tentang keluarga Priscilla dan Aquila. Mari kita buka firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal yang ke-18 ayat yang kedua. Di situ dijelaskan di Korintus, yaitu Paulus berjumpa dengan seorang Yahudi yang bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Nah, saudara, berbicara tentang keluarga, Mother Teresa, dia berkata, jika kamu ingin mengubah dunia ini, pergilah ke rumah, pulanglah ke rumah, dan kasihilah keluargamu. Jadi saudara, sebenarnya keluarga ini sangat berperan banyak untuk melakukan sebuah perubahan. Mother Teresa nggak bilang yang besar-besar, yang muluk-muluk. Dia bilang jika kau ingin mengubah dunia, sudah pulang ke rumah, kasih keluargamu, perhatiin keluargamu. Artinya, kalau sebuah keluarga itu baik, sebuah rumah tangga itu baik, maka dunia ini akan berubah, saudara. Nah, dan dalam hal ini Priscilla Aquila adalah pasangan suami istri yang berasal dari Pontus. Pontus ini adalah salah satu provinsi di Roma, saudara. Nah, dan ketafsiran mengatakan Priscilla dan Aquila sudah menjadi Kristen. Kenapa? Coba kita buka, saudara, di Kisah Rasul pasal yang kedua. Di situ ada dijelaskan ketika turunnya Roh Kudus. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-8 dikatakan gini, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, dan Asia. Jadi saudara, di situ disinggung tentang Pontus. Nah, itu pada hari ke-50, hari Pentakosta, seluruh orang Yahudi yang merantau dari seluruh dunia kumpul di Yerusalem. Salah satunya adalah orang Yahudi dari daerah Pontus. Nah, dan inilah yang nanti asal kekristenan di daerah Pontus, ya. Dan salah satunya Priscilla dan Aquila. Salah satunya Priscilla dan Aquila, saudara. Nah, dan pada tahun yang ke-50 setelah mereka diusir dari Roma, mereka pergi ke Korintus. Dan di Korintuslah mereka bertemu dengan Paulus, jemaat yang dikasihi Tuhan. Jadi mereka sudah percaya Tuhan, ya. Apa sih yang kita pelajari dari keluarga Priscilla dan Aquila? Yang pertama, saudara, mereka adalah suami istri yang sehati, saling membantu dalam melakukan pekerjaan bersama-sama. Ya. Mereka adalah suami istri yang sehati, saling membantu dan melakukan pekerjaan bersama-sama. Saudara, ayat 3 mengatakan gini, di Kisah Rasul pasal yang ke-18 ayat yang ketiga dikatakan, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Jadi saudara, Paulus tukang kemah, Priscilla dan Aquila sama-sama kerja, ya, tukang kemah. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak semua suami istri bisa bekerja sama-sama seperti ini, saudara. Enggak gampang suami istri itu bisa satu kantor, satu ruangan,
ya, sama-sama tahu. Bahkan ada suami yang dompetnya nggak boleh diketahui istrinya. Nah ini suami istri kerja sama-sama, berarti keuangannya sama-sama dikelola, sama-sama diketahui. Ya. Ada keterbukaan gitu, nggak gampang. Tidak hanya pasangan dalam suami istri, tapi juga mereka pasangan saling mengasihi dalam bisnis, dalam ruang kerja, menjadi rekan kerja, partner yang saling membangun. Hampir jarang saya melihat yang seperti ini, saudara. Ya. Bayangin ini nggak mudah ya, karena mereka suami istri sama-sama di kerjaan, nanti sama-sama di rumah. Berarti kebersamaan mereka itu hampir sepanjang hari, sepanjang malam. Nah, saudara, ada pasangan suami istri yang bersaing. Ada suami yang berusaha dengan keras supaya kelihatan hebat di depan istrinya. Demikian juga sebaliknya, ada juga istri yang berusaha dengan keras supaya eksistensinya diakui oleh suaminya. Ada suami yang gak senang dengan kemajuan istri, ada juga istri yang gak senang juga dengan kemajuan. Jadi bukannya saling membangun, tapi saling merontohkan, ya, saling meruntuhkan, saudara. Bukannya saling mendukung, tapi bersaing dengan tidak sehat. Saudara-saudaraku, nggak gampang ini, saudara. Ada suami yang bosan dan nggak betah berlama-lama dengan istrinya, ya kan? Dia lebih senang di kantor dengan sekretarisnya. Dan kalau mungkin istrinya datang, aduh ngapain sini datang si cerewet lah, atau mungkin ngapain sih reseh gitu. Dan gak semua suami mungkin bisa menerima istri dalam satu kerjaan, saudara, satu ruangan, satu bisnis bersama. Tetapi Priscilla dan Aquila, mereka ini luar biasa, saudara. Ya. Dan Priscilla juga sebagai istri, tapi dia juga sebagai pekerja, sebagai pengusaha. Ya, dia pegang peranan penting. Di rumah dia sebagai istri, mengurus rumah tangga, tapi dia juga harus bekerja, membantu suaminya. Ada istri yang maunya ya di rumah saja, dia tinggal terima, pokoknya suami harus dinafkahin istri. Ya. Ada istri yang nggak mau bantu suaminya, ya memang kamu tugasnya kerja, saya di rumah aja, gitu. Saudara, tapi dari sini kita belajar, nggak salah walaupun seorang ibu dia bantu suaminya tanpa ada keluhan, saudara. Dan suami pun dengan terbuka menerimanya. Bisa jadi Priscillanya mungkin lebih pintar, tetapi saudara, mereka saling kerjasama. Sehingga usaha yang mereka jalani berjalan dengan baik, saudara-saudaraku. Hari ini, kalau misalnya saudara-saudara kita ditanya, Bapak Ibu, bisa nggak lama-lama, yang suami-suami, bisa nggak lama-lama dengan istrimu? Jangan-jangan baru 10 menit, 15 menit sudah berantem, ya. Baru setengah jam bareng-bareng udah ribut, saudara-saudara. Bagaimana kalau kayak Priscilla dan Aquila? Di kerjaan, di kantor sama-sama, di rumah sama-sama, di tempat tidur sama-sama. Berarti hampir 24 jam sama-sama dengan istrinya. Bapak-bapak bosan nggak kalau begitu? Ya, dia lagi, bukan setahun 2 tahun, selama jadi istrinya terus sama-sama, saudara. Ini kalau bukan mereka keluarga yang takut akan Tuhan, waduh, bisa ribut melulu, saudara. Dan ini sesuatu yang sangat baik untuk dicontoh. Jadi bapak-bapak yang punya usaha, jangan, nggak masalah kalau mungkin ada ibu yang istrimu yang mau tahu, berapa sih? Aku pingin doain mungkin, atau dia pingin kasih kontribusi, atau yang bapak ibu karyawan, bapak-bapak yang karyawan yang bekerja, ya, terbukalah kepada pasanganmu. Jangan ada simpanan-simpanan yang nggak tahu gitu. Namanya suami istri, saudara. Ini Priscilla dan Aquila ini jadi contoh bagi kita. Ya, jangan bosan-bosan sama istri kita. Jangan nanti malah sama istri orang lain nggak bosan, istri sendiri bosan. Jangan, saudara.
Yang kedua, mereka adalah suami istri yang mau belajar firman, suka belajar firman, dan bertumbuh bersama dalam firman, saudara. Di 1:18, Kisah Rasul 18 ayat 11 dikatakan demikian. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan dan mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka di Korintus, saudara. Dan Priscilla dan Aquila salah satu jemaatnya. Priscilla dan Aquila ini bertumbuh dan mengasihi firman. Ini mungkin yang jadi kekurangan bagi keluarga-keluarga Kristen, saudara. Hampir jarang, dan saya bilang jarang sekali saya melihat suami istri suami istri itu suka belajar firman, mau belajar firman, dan bertumbuh dalam firman. Yang saya lihat itu ada istrinya yang bertumbuh dalam firman, suka belajar firman, suaminya enggak. Atau sebaliknya, suaminya suka belajar firman, bertumbuh dalam firman, istrinya nyungsep dalam firman, ya kan? Tengkurap dalam firman gitu. Enggak, padahal firman Tuhan bilang harus pasangan yang seiman, enggak cukup hanya seiman, tapi seimbang, saudara. Dan Pak Chandra bilang katanya hubungan suami istri adalah segitiga, begini, saudara. Kiri dan kanan itu suami dan istri. Jadi kalau semakin bertumbuh dalam firman, semakin dekat kepada Tuhan, maka cinta suami dan istri akan semakin juga dekat, semakin lengket, semakin kuat. Saudara-saudara, ini harus jadi perhatian bagi Anda, bagi Bapak Ibu, jemaat Tuhan. Ya. Coba perhatiin yang istri-istri, coba lihat suamimu. Dia suka nggak baca firman? Suka nggak, bertumbuh nggak dalam firman? Kalau bertumbuh, itu suamimu, contoh itu. Ya. Yang saya suami, coba lihat istrimu. Istrimu suka nggak baca firman? Bertumbuh nggak dalam firman? Suami-suami, kalau engkau lihat istrimu bertumbuh, contoh itu, jangan nggak dicontoh, saudara. Jangan cuek. Ah udahlah, itu suami saya yang bertumbuh, aku mah enggak. Atau kebalikannya, ah itu mah istri saya yang bertumbuh, aku mah suami nggak usah. Enggak, saudara. Firman Tuhan kita lihat, kenapa saya katakan mereka bertumbuh dalam firman? Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-18 ayat 26 begini, saudara. Dari ayat 24 ya. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang yang bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dari dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat berbicara dengan teliti ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani, ianya ini Apolos, di rumah ibadat. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila dengar, ya, di situ mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Jadi saudara, ada seorang muda yang bernama Apolos, dia pintar dalam kitab suci, fasih, seorang yang apologet yang bagus, mahir berkata-kata, bersilat lidah, pintar, tapi dalam hal firman jago sekali. Tetapi dikatakan dia belum menerima pengajaran jalan Tuhan. Dia baru tahu baptisan Yohanes. Jadi begini saudaraku, jalan Tuhan yang dimaksud, Apolos ini dia udah tahu tentang perjanjian lama. Dia sudah dibaptis dalam baptisan Yohanes. Tapi masih bahkan dia tahu tentang Yesus. Tapi yang dia tahu bahwa Yesus itu hanyalah juru selamat untuk orang Yahudi. Nah, dan jalan Allah yang dimaksud di sini bahwa Yesus orang Nazaret itu bukan hanya bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi untuk segala bangsa. Bahkan melalui Tuhan Yesus, ya semua bangsa, nggak hanya Yahudi, itu bisa beroleh keselamatan. Siapa saja yang percaya. Dan juga tentang Roh Kudus, karya Roh Kudus. Nah, ini dijelaskan sama Priscilla dan Aquila. Dikatakan di situ membawa Apolos ke rumah mereka dan dengan teliti, ya, dengan teliti menjelaskannya kepada Apolos tentang jalan Tuhan, tentang Yesus juru selamat dunia, nggak hanya Yahudi, tentang baptisan Roh Kudus, tentang karunia-karunia Roh Kudus.
itu dijelaskan dengan teliti. Kenapa mereka bisa jelaskan dengan teliti? Karena mereka di Kisah Rasul 18 ayat 11 itu, mereka ketika diajar oleh Paulus, mereka suka belajar firman, bertumbuh dalam firman, suami istri, saudara. Dan ini yang mengikat cinta mereka, bukan semakin lemah, tetapi semakin kuat. Ini yang membuat hubungan suami istri mereka tidak semakin lemah, tapi semakin kuat. Nggak gampang, saudara-saudara, seperti Priscilla dan Aquila ini. Mereka harus jual tenda, bikin tenda, buka toko, sama seperti kita sekarang. Anda kadang-kadang nih, Bapak Ibu saudara, kita semua jemaat Tuhan, seringkali kalau dibilang belajar firman, aduh nggak sempat, aku kerja, ya sibuk, capek. Sebenarnya itu nggak alasan, saudara. Priscilla dan Aquila sudah menunjukkan mereka bukan gembala sidang juga, mereka juga orang pekerja, punya usaha, punya pekerjaan, ada tuntutan juga. Tetapi mereka berkomitmen meluangkan waktu untuk belajar firman. Nggak hanya suaminya, nggak hanya istrinya, tapi suami istri. Pagi hari ini saya anjurkan, saudara-saudara, bahkan saya paksakan kepada Anda yang dengar hari ini, engkau suami yang belum suka belajar firman, bertobat, ya. Kalau ada suami yang dengar pagi hari ini yang nggak suka belajar firman, nggak bertumbuh dalam firman, bertobat, ya. Dan istri hari ini engkau yang nggak suka belajar firman, nggak bertumbuh dalam firman, bertobat. Suami dan istri yang dua-duanya nggak suka belajar firman, bertobat. Saudara, nggak boleh, harus bertobat. Kalau mau hubungan suami istrinya lebih kuat. Mungkin Bapak Ibu bilang, lah pendeta itu gimana? Tetap ada yang selingkuh. Nah, orang gereja ada tuh yang katanya takut Tuhan, tetap selingkuh. Saudara, belajar firman bukan maksud saya kita jadi orang Farisi, hanya jadi ahli Taurat, tahu firman tapi nggak lakuin. Maksud saya suka firman, bertumbuh dalam firman, jadi pendengar dan pelaku firman. Belajar lalu lakukan firmannya, bukan hanya belajar doang, cuman tahu tapi nggak dilakukan. Yang saya maksud di sini Priscilla dan Aquila, mereka tahu lalu mereka lakukan, saudara. Jadi pendengar dan pelaku. Maka saya percaya suami istri yang suka firman, bertumbuh dalam firman, mendengar dan melakukan firman, suami dan istri, ya, bukan satu, dua-duanya. Saya yakin cinta Anda semakin lama akan semakin panas, nggak semakin dingin, nggak semakin tawar. Anda akan semakin mencintai suamimu, suami akan mencintai istrimu. Engkau akan melihat betapa indahnya keluargamu, betapa indahnya hubungan suami istri. Saudara-saudara, percaya Bapak Ibu? Amin. Yang percaya, lakukan. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, yang ketiga, saudara-saudara, di situ dikatakan, yang ketiga adalah suami istri ini adalah suami istri yang setia, sehati, bersama-sama dalam melayani Tuhan. Suatu yang sangat indah jika setiap suami dan istri dalam jemaat, khususnya setiap jemaat siapapun, termasuk gereja kita, kalau suami istri, semuanya suami istri melayani, sudah, saudara-saudara, gereja ini pasti luar biasa. Pasti luar biasa. Nggak perlu pengkhotbah besar, nggak perlu KKR dengan pendeta besar, nggak perlu dari luar negeri pendeta-pendeta yang hebat, nggak perlu. Kalau setiap suami dan istri melayani, suaminya, istrinya, semuanya, keluarga melayani, gereja pasti hebat, saudara. Pasti hebat. Tadi kan Mari Teresia udah bilang, kalau mau ingin ubah dunia, udah keluarga. Mau pengen ubah gereja, lawatan Tuhan terjadi, suami dan istri. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita mau KKR seperti apapun, panggil pengkhotbah besar, kalau suami istri cuek sama firman, nggak mau bertumbuh dalam firman, nggak mau melayani, ya sulit, saudara. Masing-masing saling nuntut, atau kita saling menyalahkan. Yang jemaat nyalahkan pendeta, yang pendeta nyalahkan jemaat, ya. Salah-salahan. Kenapa? Padahal kita sama-sama salah semuanya.
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah yang dilakukan oleh Priskila dan Aquila? Di Kisah Rasul pasal 18 ayat yang kedua dikatakan di situ, ya, Paulus singgah di rumah mereka, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia, yaitu Paulus, tinggal bersama-sama dengan mereka, tinggal bersama-sama dengan Priskila dan Aquila. Jadi yang pertama yang dilakukan oleh Priskila dan Aquila adalah mereka menampung hamba Tuhan. Itu siapa? Paulus. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, jangan sungkan saudara, kalau ada hamba Tuhan yang datang, rumah Anda bisa tampung, tampunglah. Kalau Anda bisa melayani hamba Tuhan, layanilah. Mungkin dia punya kebutuhan dan Anda digerakkan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan membalas kepada Anda, saudara. Lalu yang kedua, saudara-saudaraku, apalagi yang dilakukan oleh Priskila dan Aquila? Mereka membantu Paulus dalam melayani, bahkan menyertai Paulus dari Korintus sampai ke Efesus. Jadi ceritanya begini, Bapak Ibu. Di Korintus ini, ketika Paulus tinggal dengan rumah mereka bersama-sama, Paulus setiap hari dikatakan di situ di ayat yang keempat, dan setiap hari Sabat Paulus berbicara di rumah ibadat. Jadi setiap hari Sabat, Sabtu, Paulus tuh mengajar lah gitu. Nah, tetapi saudara itu kurang berkembang. Lalu mulailah dia melayani di rumah yang bernama Justus, saudara. Dan ternyata ketika melayani di rumah Justus itu, seorang Krispus, kepala rumah ibadat, menjadi percaya, ia dan seisi keluarganya. Dan karena berkembang begitu, dalam sebuah penglihatan juga di ayat yang ke-9, pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus dalam suatu penglihatan, jangan takut Paulus, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Dan disitulah tadi saya bilang 1,5 tahun di situ Paulus tinggal di rumahnya Priskila dan Aquila, saudara. Lalu setelah karena maju ini ada sebuah keributan, saudara. Di ayat yang ke-14 dikatakan begini. Jadi orang-orang Yahudi itu mereka tuh nggak terima dengan kehadiran Paulus. Karena Paulus ini beda dengan ajaran Yahudi. Yahudi kan hukum Taurat, sedangkan Paulus ini kasih karunia. Terjadi perpecahan. Lalu orang yang Yahudi itu mengadu kepada gubernur Galio namanya. Dan Galio ini nggak mau ngurusin gitu. Udahlah, ini kan masalah kalian, masalah agama. Saya nggak mau ngurusin kecuali ada permasalahan di luar agama gitu. Jadi udah itu urusan kalian. Dan ribut, saudara. Nah, supaya Paulus aman, di ayat yang ke-18 dikatakan di situ, Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus, lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria, dan sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea karena ia telah bernazar. Priskila dan Aquila menyertai dia. Jadi Priskila dan Aquila senantiasa bersama membantu Paulus, saudara. Lalu yang luar biasa adalah setelah Priskila dan Aquila tinggal di Efesus, lalu si Paulus mengadakan penginjilan lagi. Dia pergi ke Athena, ya saudara. Dia pergi lagi ke penginjilan dia yang ketiga ke Yunani. Dan Priskila dan Aquila tetap di Efesus. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, suatu saat si Paulus mengirim surat kepada jemaat yang di Korintus, dan dia menceritakan tentang Priskila dan Aquila di ayat itu. Di 1 Korintus 16 ayat 19 dikatakan begini, salam kepadamu dari jemaat-jemaat di Asia Kecil, Aquila dan Priskila, dan jemaat di rumah mereka. Nah, berarti ini saudara. Jadi yang ketiga adalah mereka memberikan rumah mereka sebagai tempat ibadah gereja Efesus. Di Korintus masih ibadah di rumahnya Justus. Kemungkinan besar mereka rumahnya masih kecil. Jadi hanya bisa tampung Paulus, tapi belum bisa bikin ibadah di situ. Nah, ketika mereka di Efesus, mereka diberkati Tuhan. Rumah mereka lebih besar
dan mereka menyediakan rumah mereka sebagai tempat ibadah. Makanya dikatakan di situ, dan jemaat di rumah mereka. Jadi rumahnya itu kayak jadi gereja, saudara-saudara. Wow, luar biasa saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan dari sini juga kita lihat, berarti orang yang membantu pelayanan Tuhan, yang tadinya nggak bisa tampung rumahnya sebagai tempat ibadah, sekarang sudah bisa jadi tempat ibadah. Artinya ada peningkatan mereka, saudara, secara materi. Berarti orang yang membantu dan yang melayani Tuhan, suami istri, keluarga yang membantu pekerjaan Tuhan, Tuhan juga akan memberkati mereka lewat usaha mereka. Kalau Priscilla dan Aquila lewat usaha tenda mereka, saudara. Maka hari ini Bapak Ibu suami istri, engkau yang sudah membantu pekerjaan Tuhan, percayalah, indah pada waktunya Tuhan akan berkati engkau. Dan menyediakan rumah ini nggak hanya sekali, saudara. Di Roma, jadi saat itu ketika masih di Efesus, dan suatu saat mereka pindah ke Roma. Dan Paulus belum nyampe ke Roma. Paulus bikin surat, ya, tulis surat dalam kitab Roma. Di Roma pasal yang ke-16 ayat 5, di situ dijelaskan, saudara-saudara, salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Dari ayat 4 ya, supaya jelas. Dan mereka, yaitu Priscilla dan Aquila, telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan saja aku berterima kasih, tetapi juga semua jemaat yang bukan Yahudi. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Di rumah mereka yang di mana? Bukan lagi di Efesus, tapi di Roma. Berarti ketika di Efesus rumah mereka jadi gereja, ketika di Roma pun rumah mereka jadi tempat ibadah, tempat orang Kristen berkumpul. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, apa sih yang menjadi pelajaran bagi kita? Berarti begini, saudara. Walaupun ada gedung gereja, sebenarnya rumah itu adalah tempat yang efektif untuk cari jiwa. Waktu di Roma itu kan banyak penyiksaan. Jemaat Tuhan itu menderita, saudara. Nggak mungkin mereka boro-boro mau beli tanah, mau bangun. Nggak punya uang. Dan Priscilla dan Aquila membuat rumah mereka sebagai tempat belajar firman, bertumbuh dalam firman, dan di sini mereka menjangkau jiwa-jiwa. Nggak ada gedung gereja. Nah, berarti saat ini Bapak Ibu, engkau yang punya rumah, ya Bapak Ibu nih jemaat Tuhan, Gideon Hope, engkau yang punya rumah, janganlah tolak. Kalau misalnya KKA di rumahmu, Komsel di rumahmu, itu alkitabiah. Kalau engkau bisa, kecuali rumahmu cuma 1 petak, saudara, nggak sempat, nggak bisa, nggak muat. Tapi kalau memang rumah Anda muat, ayolah Bapak Ibu saudara. Ini alkitabiah, bukan rumahmu seperti Priscilla dan Aquila. Tempat anak-anak Tuhan, karena di sini kita bisa jangkau orang. Kalau ajak ke gedung gereja, langsung sungkan orang, saudara. Ah, gereja. Tapi kalau diajak ke rumah, ngobrol yang ringan-ringan sambil ngopi, tetapi di situ ada firman yang dibagikan, itu efektif, bisa menjangkau jiwa-jiwa. Dan kalau setiap suami istri yang punya rumah, buka rumahnya. Suami istri yang punya rumah, buka rumahnya. Suami istri yang punya rumah, buka rumahnya. Semua buka rumahnya, saudara. Maka saya yakin, ya, kalau setiap keluarga aja buka rumah, ada jiwa, ada jiwa, ada jiwa, maka jumlah pertumbuhan jemaat akan dengan luar biasa terjadi, saudara. Jadi bukan kerja satu orang memang, kerja semuanya. Ya. Engkau yang ada rumah, buka rumahmu, amin. Amin jemaat Tuhan. Amin lah ya. Mau nggak amin juga amin aja lah. Karena ini firman Tuhan, nggak bisa enggak. Ya kalau nggak mau, ya udahlah berurusan dengan Tuhan aja. Apalagi yang dilakukan oleh Priscilla dan Aquila, saudara. Mereka mempertaruhkan nyawanya dalam pelayanan membantu Paulus. Tadi sudah dijelaskan di Roma 16 ayat 2. Dan di 2 Timotius 4 ayat 19, ini 16 tahun setelah pertemuan mereka di Korintus. Mari kita buka dulu, saudara. 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-19. Di situ dijelaskan, salam kepada Priscilla dan Aquila dan keluarga Onesiphorus. Jadi saudara-saudara,
Ternyata ketika mereka di Roma, ketika Kaisar Nero menjadi kaisar, itu kan orang Kristen itu disiksa, saudara-saudara. Bahkan dalam sejarah dikatakan kan ada yang jadi obor gitu. Nah, si Priscilla dan Aquila karena hal ini mereka kembali lagi, saudara, ke Efesus. Dan di situ yang menjadi gembala adalah Timotius. Bapak Ibu saudara, apalagi yang dilakukan oleh Priscilla dan Aquila? Yang mereka lakukan selanjutnya adalah mereka memberikan impartasi bagi orang lain, yaitu Apolos. Tadi di muka saya sudah jelaskan. Apolos itu hanya tahu tentang baptisan Yohanes. Artinya dia hanya tahu perjanjian lama, tahu baptisan Yohanes yaitu baptisan pertobatan, tahu tentang Yesus, tapi hanya juru selamat bagi orang Yahudi. Nah, ketika dijelaskan oleh Priscilla dan Aquila bahwa jalan Allah yang dimaksud di sini, bahwa Kristus itu bukan hanya juru selamat untuk orang Yahudi, tetapi untuk seluruh bangsa. Bahkan keselamatan akan sampai kepada seluruh bangsa. Karunia Roh Kudus, baptisan Roh Kudus dijelaskan gitu. Nah, ketika mereka jelaskan ini kepada Apolos, Apolos ini yang masih dia pintar ngomong, tapi masih tentang baptisan Roh Kudus, karunia Roh Kudus dia belum terlalu tahu. Nah, ketika dijelaskan saudara, Apolos yang tadinya biasa bisa berdampak luar biasa, saudara-saudara. Jadi Priscilla dan Aquila memang bukan pengkhotbah yang hebat, bukan juga gembala sidang yang hebat, dan juga mungkin bukan orang yang terpandang di situ atau orang yang kaya banget gitu, enggak. Tapi apa yang mereka tahu tentang firman, dan itu benar-benar sesuai firman, mereka jelaskan kepada orang lain, dan itu jadi berkat, saudara. Bahkan di 1 Korintus 1 ayat 12, itu di Apolos disejajarkan dengan Paulus dan Kefas, yaitu Petrus. Emang apa sih yang dilakukan oleh Apolos? Di sini dijelaskan, saudara. Ayat 7. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat. Akaya itu Korintus, saudara. Jadi saudara yang di Efesus itu kirim surat kepada murid-murid di situ, di Korintus maksudnya, supaya mereka menyambut dia. Dianya ini Apolos. Setibanya di Akaya, maksudnya di Korintus, maka ia oleh kasih karunia Allah, ya, tetap oleh karena kasih karunia Allah, ya, bukan karena kehebatan dia, menjadi orang yang sangat berguna bagi orang-orang percaya. Apa itu kegunaannya? Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi saudara, ketika Apolos datang, tadinya dia memang sudah pintar ngomong. Tetapi ketika ditambahin lagi oleh firman yang dibagikan, pengajaran yang disampaikan oleh Priscilla dan Aquila, dia semakin sempurna, dan oleh kasih karunia Allah, saudara, dia dikatakan menjadi orang-orang yang sangat berguna bagi orang percaya di Korintus. Dan Korintus mengalami kemajuan yang luar biasa. Orang-orang Yahudi tadi yang banyak ngomong dibungkam sama Apolos, saudara. Dibuat diam, nggak berkutik. Oleh karena firman yang dia tahu, ya, lewat Priscilla dan Aquila, dan hikmat Tuhan juga, sehingga Apolos yang tadinya orang muda biasa bisa berdampak besar, saudara. Priscilla memang nggak kelihatan, tapi dia punya kontribusi. Mungkin kita juga saat ini begitu, saudara. Kita bukan orang yang pintar-pintar banget ngomong gitu, di khotbahnya nggak terlalu pintar, atau suruh ngomong di depan umum nggak terlalu. Tapi Anda tahu firman. Apa yang Anda tahu itu, walaupun hanya sedikit, tapi itu memang benar sesuai firman. Lalu Anda lihat ada orang yang membutuhkan itu, Anda lihat ini orang melenceng, boleh Anda jelaskan dengan kasih Kristus, dan itu bisa jadi berkat loh buat orang itu. Dan suatu saat orang itu dipakai Tuhan, Anda punya kontribusi dan Anda punya upah, Tuhan catat. Nah, hari ini juga jemaat Tuhan, ya, engkau yang sudah belajar firman, boleh bagikan, share kepada orang-orang supaya jadi berkat. Bukan ngajarin, ya, bukan sok ngajarin, bukan. Tentunya dengan kerendahan hati dan nikmat Tuhan. Jadi saudaraku,
Anda luar biasa. Ya, suami istri yang mengasihi Tuhan, suami istri yang melayani Tuhan, suami istri yang sama-sama melayani Tuhan, itu akan dipakai Tuhan luar biasa. Suami istri yang suka belajar firman, bertumbuh dalam firman, akan dipakai Tuhan luar biasa. Menjadi keluarga yang diberkati Tuhan, diurapi Tuhan. Seperti siapa? Priscilla dan Aquila. Berdampak besar bagi lingkungannya, keluarganya, gerejanya. Jikalau banyak keluarga-keluarga seperti Priscilla dan Aquila di gerejanya di GCI Hope Kosambi ini, maka saya percaya saudara, gereja ini akan mengalami perubahan, ya, akan mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Biarlah ini yang harus kita upayakan. Ya, kita fokus kepada keluarga-keluarga supaya setiap suami dan istri melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk setiap suami, untuk setiap istri. Biarlah suami dan istri Tuhan mau belajar firman. Jikalau seorang istri melihat suaminya mau belajar firman, biarlah istri itu bertobat dan mau mencontoh suaminya. Dan juga kalau ada suami yang melihat istrinya suka belajar firman dan bertumbuh dengan firman, biarlah suami itu bertobat dan mencontoh istrinya. Sehingga suami dan istri sama-sama suka belajar firman, mencintai firman, bertumbuh, mendengar, jadi pelaku firman. Maka suami istri cintanya semakin lengket, semakin kuat. Hubungan mereka semakin mesra karena Tuhan yang mempersatukan mereka. Dalam nama Yesus, berkati keluarga-keluarga di jemaat Kosambi New Hope Tuhan yang sudah mengasihi Tuhan. Suami istri yang suka beribadah, berkati mereka Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kita merasakan satu berkat yang luar biasa. Dan sekarang tiba waktunya untuk kita memberikan persembahan sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Biarlah pemberian Bapak Ibu Saudara sekalian menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara dan bagi pekerjaan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak buat kebenaran-Mu. Kami terima dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dan sekarang adalah wujud ucapan syukur kami yang lain dalam bentuk persembahan, harta, uang, atau apapun yang kami punya yang kami persembahkan tidaklah sebanding dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Tapi kami belajar memberi, dan siapa yang memberi Tuhan pasti akan memberkati. Kami memberi dengan sukacita dengan kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Silakan Bapak Ibu bisa memberikan persembahan lewat nomor rekening yang tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebab bila hidup ada hari esok. Tuhan Yesus memberkati.
hari ini. Jadikan kami sehati sepikir. Jadikan Tuhan yang kami panggil di dalam nama Yesus, sungguh kami mengucap syukur buat penyertaan dan pengurapan-Mu dalam sepanjang ibadah kami pagi hari ini. Di penghujung daripada ibadah ini, kami berdoa memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami memberkati kota kami Jakarta. Biarlah kiranya setiap pemimpin yang telah Tuhan tempatkan kami urapi oleh Tuhan, diperlengkapi dengan roh yang takut akan Tuhan, sehingga setiap kebijakan-kebijakannya adalah kebijakan yang memberkati orang-orang benar di negeri dan di kota ini. Terima kasih Bapak, kami terus berdoa memohon kepada Tuhan, kiranya COVID ini boleh berlalu daripada kami, tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas kami. Yang kami tahu, yang kami percaya, Tuhan melindungi, Tuhan menyertai setiap orang-orang percaya. Kami berdoa buat pembangunan gereja kami. Mari Tuhan, Engkau yang telah memulai sebuah pekerjaan yang mulia, Engkau yang akan menyempurnakannya. Tuhan punya sejuta macam cara untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Sebagaimana Tuhan yang menolong Salomo, Tuhan yang menolong Zerubabel untuk menyelesaikan bangunan-bangunan bait Allah. Kami percaya Tuhan akan menolong kami, seluruh jemaat bersama gembala dan seluruh pastoral yang ada, sebagai satu kesatuan tubuh Kristus yang akan diberikan kekuatan, diberikan mujizat untuk melihat perkara yang ajaib, bahwa bangunan gereja ini akan dipercepat proses penyelesaiannya oleh tangan Tuhan sendiri. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami memberkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka ada, di rumah-rumah mereka, suami, istri, anak-anak, orang tua, mertua, menantu, semuanya Tuhan ikat jadi satu, dan Tuhan yang memberkati. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari angkatlah kedua tanganmu dan kita akan menerima doa berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasih ke dalam Tuhan, marilah kita pulang dengan kasih daripada Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang percaya katakan amin.